Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Muxid Arsyad dengan NIM 0513473999. Di sini saya akan mencoba mengerjakan tugas 3 pada praktikum mata kuliah basis data. Tugasnya adalah yang pertama melakukan praktikum transaksi dan yang kedua adalah melakukan praktikum basis data terdistribusi. Nah, di sini saya coba membuka panduan untuk praktikum kali ini. Yang mana di sini pada praktikum kali ini menggunakan basis data rumah sakit yang mana digunakan pada tugas 2 sebelumnya. Di sini perintahnya membuka XMPP dan mengaktifkan web server Apache dan database MySQL. Kebetulan di sini saya sudah mengaktifkannya, lalu masuk ke localhost php-admin, masuk ke adminnya, dan pilih database rumah sakit. Ini sudah ada rumah sakit, dan type-nya juga sudah InnoDB. Lalu selanjutnya itu yang pertama ada commit. Nah, commit ini adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, akan membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan masukkan data pada tabel pasien. Nah, untuk komennya seperti ini, begin, tuh mulai. Lalu ada start transaction, yaitu memulai transaksi, dan ada perintah insert into pasien, yaitu menambahkan data ke tabel pasien dengan kolom ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Dengan value-nya atau isinya ada 6, itu Jalan Paksi Haji nomor 23, dan 1. Dan selanjutnya yaitu ada select bintang from pasien, yaitu menampilkan semua data dari tabel pasien. Dan terakhir ada end. Nah, perintah tersebut bisa dilakukan pada menu rutin pada basis data rumah sakit, lalu klik menu routines. Sakit, klik menu routines, dan di sini kemudian kita buat create new routine. Nah, di sini contohnya ada di transaksi 1. Kita hapus saja karena di sini mungkin terdapat perbedaan versi untuk PHP-nya. Dan untuk parameternya kita coba tambahkan seperti di contoh. Nah, sebelumnya saya sudah mengerjakan tugas ini, jadi saya sudah mengetiknya dan saya akan coba mensalin agar video tidak terlalu lama. Copy, perintahnya begin start transaction insert into select from pasien. Nah, di sini untuk rutin name transaksi 1 dan type-nya prosedur. Kita klik go. Nah, di sini sudah tertambah untuk rutin transaksi 1. Mungkin saya coba lihat dahulu data, data pasien terakhir di 3. Nah, mungkin di sini saya coba di sudah 4. Transaksi rutin berhasil dibuat. Nah, di sini sudah berhasil dibuat. Lalu untuk menjalankan perintahnya bisa di menu SQL masukkan perintah call transaksi 1 atau call memanggil nama transaksinya. Di sini transaksi 1 ya. Atau bisa juga menggunakan tombol yang ada di sini. Kita klik. Nah, di sini menampilkan data pasien sesuai yang query yang kita buat di routines tadi. Nah, di sini. Menjalankan transaksi 1 melalui menu SQL, hasilnya dapat Anda lihat yaitu data dengan ID pasien 6. Di sini kita 4 telah tampil ke dalam layar. Namun, Anda perlu ingat bahwa transaksi 1 tersebut tanpa komit sehingga hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Nah, karena di sini tanpa komit, jadi ketika klik kita melihat tabel pasien, maka data tidak akan terinsert karena belum ada perintah komit. Nah, maka selanjutnya akan kita tambahkan di rutin yang kedua. Kita coba tambahkan.
ke rumah sakit, print, tambahkan. Kebetulan saya juga sudah mensalinnya. Ini ada. Perintahnya hampir sama seperti sebelumnya, namun di sini ada perintah commit, yaitu untuk menandakan bahwa data disimpan. Kita klik go. Oh, di sini namanya belum transaksi 2. Ini hapus juga. Lalu klik ini prosedur. Oh, maka coba di sini sudah terdapat dua routines. Nah, lalu kita jalankan untuk transaksi 2. Execute. Nah, di sini sudah berhasil 3 row affected. Nah, di sini terdapat satu data insert tadi yang kita masukkan melalui query di routines atau store prosedur. Karena sudah memakai commit, maka bisa dilihat di tabel pasien, datanya tambah otomatis ya. Lalu yang kedua ada perintah rollback. Rollback itu adalah pernyataan yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun, perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum dikomit. Misalnya, Anda akan menjalankan perintah update pada tabel di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien. Kopi menjadi danar dengan ID pasien 3. Namun dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Nah, ini contohnya. Untuk query-nya seperti ini, yaitu begin, start transaction, kita lakukan update pasien dengan set nama pasien danar atau merubah menjadi danar yang ID pasiennya itu 3. Kita lakukan rollback dan commit. Nah, pertanyaannya merupakan pernyataan melakukan perubahan nama pasien menjadi danar pada ID pasien 3. Namun dengan adanya rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Dan setelah commit, data ditampilkan. Jika diimplementasikan, seperti berikut. Mungkin kita coba buat prosedur baru, itu transaksi 3, seperti pada contoh, ini transaksi 3, juga prosedur. Nah, di sini terdapat rollback. Go. Di sini untuk melihat hasil yang terjadi, maka jalankan transaksi 3. Coba jalankan. Di sini query-nya yaitu ganti nama pasien menjadi danar yang ID pasiennya 3. Sebelumnya di sini pasiennya ID-nya 3 Budi. Start prosedur, execute. Nah, karena ada rollback, jadi tidak akan berubah. Jadi kembali ke setelan sebelumnya. Kegunaan rollback seperti itu. Di sini sudah berhasil karena ada rollback, jadi data tidak berubah. Meskipun kita mengset sebelumnya seperti itu. Nah, pada karena tidak terjadi perubahan karena telah dilakukan rollback seperti yang tadi saya lakukan. Lalu, misalnya akan dilakukan perintah insert data baru pada tabel pasien, dan pada ID pasien 3 akan dilakukan perubahan data update. Nama pasien menjadi Septin. Namun, setelah perintah insert, dilakukan perintah selanjutnya ada rollback. Dan setelah itu dilakukan perubahan pada nama pasien menjadi Septin. Berikut pernyataan 3 yang terjadi. Dan seperti ini, modifikasi rollback dari query sebelumnya. Di sini kita coba buat store prosedur baru, yaitu bernama transaksi 4. Hapus prosedur, query-nya, kita rollback seperti ini. Begin, start transaction, insert into pasien, value-nya Hanif, lalu di rollback. Nah, di ini, setelah itu ada update pasien, get pasien, nama pasien Septin, baru pasien ID pasien 4. Jadi commit, select bintang from pasien.
Mungkin jika seperti ini, yang tersimpan hanya di update pasien, tidak ada insert into karena setelah insert itu ada commit roll apa perintah rollback. Jadi ini dikembalikan ke sebelumnya, lanjut ke update pasien. Yang di yang ID pasiennya 4 kita set menjadi 17 nama pasien. Simpan dahulu seperti ini ya. Kita coba jalankan transaksi 4. Nah, tidak ada data baru yang tersimpan, tetapi ada data yang terupdate menjadi 17 karena pengaruh rollback seperti itu. Selanjutnya ada namanya checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Perhatikan, nah di sini ada query dan disimpan pada store prosedur transaksi 5. Coba tambahkan lagi, ini namanya transaksi 5, store prosedur. Lalu untuk query-nya seperti berikut. Save. Nah, untuk penjelasannya di sini kita memulai start transaksi. Lalu ada perintah insert atau menambahkan data baru ke tabel pasien. Nah, ini kita save ke poin 1. Lalu ada query selanjutnya, yaitu menambahkan pasien juga di rollback dan di save ke poin 1. Dan selanjutnya ada insert lagi ke pasien, lalu kita lakukan commit. Setelah itu, kita tampilkan semua data yang ada di pasien. Seperti itu untuk alurnya. Nah, kita coba jalankan transaksi 5. Execute. Nah, di sini terdapat 2 data baru. Karena yang pertama tadi, karena terdapat 1 data yang di rollback, jadi tidak terinsert. Dan 2 data terinsert ya. Seperti itu. Nah, seperti ini juga sama. Data yang masuk dalam basis data hanya 2, yaitu ya ini ID pasien 5 dan 7. Sedangkan yang 6 tidak masuk ke dalam basis data karena terkena rollback. Ada query yang tadi, nah di sini ada rollback. Kita kembali ke poin 1. Jadi ini jadi tidak terbaca. Selanjutnya ada yang namanya trigger. Trigger ini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan, insert, update, dan delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang ada di dalam trigger. Terdapat 2 buah kata kunci yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, ataupun delete dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelahnya. Nah, sini perintah trigger ada 6, seperti yang tadi dijelaskan ada before after insert, before after update, dan terakhir ada before after delete. Nah, di sini untuk memahami lebih lanjut, di sini disediakan query untuk menambahkan tabel baru yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Coba kita tambahkan tabel baru. New. Atau kita ke rumah sakit, kita insert query-nya saja. Sini create tabel obat, kita buat tabel obat dengan ID obat integer 6, auto increment sebagai primary key, dan kode obat varchar, nama obat varchar, harga integer, dan stok integer. Tunggu. Sini sudah terbuat tabel obat. Selanjutnya ada tabel transaksi obat. Kita jalankan juga query-nya.
Ini sudah sedia ya untuk tabel obat dan transaksi obat. Selanjutnya kita ke menu relasi desainer. Ini kita munculkan semua tabel-tabel yang ada pada database rumah sakit. Nah, di sini karena tabel obat dan transaksi obat belum muncul, maka kita munculkan dahulu. Ini kita checklist dan checklist. Kita arrange dahulu agar bersih. Dan selanjutnya kita coba save dahulu. Dan kita lakukan relasi ya untuk antara obat, transaksi obat dengan pasien. Kalau di sini ada obat dahulu, oh ya, mungkin di sini belum ada indeksnya ya. Jadi kita buat indeks dahulu di transaksi obat karena merefer ke tabel lain. Indeksnya di sini ada ID pasien, oke, dan ada ID obat. Lalu kembali ke relasi designer, relasikan yang menjadi reference key-nya. Di sini ada ID pasien ke di pasien di transaksi obat. Kita lakukan cascade untuk on delete dan ada di ID obat. ID obat, originnya di sini. Get, get. Tabel ini semuanya sudah terrelasi. Selanjutnya kita akan coba tambahkan contoh agar bisa terlihat bagaimana trigger ini berjalan. Jadi kita tambahkan di tabel obat. Kita mungkin bisa di-insert di menu insert ini saja. Pada obatnya A001. Nama obatnya Cin. Harganya 20.000. 20.000 dan stoknya ada 10. Dan yang kedua, kode obatnya 002, namanya amoxicillin, harganya 15.000 dan stoknya juga 20. Go. Ini baru ada dua data yang terinsert. Kita masukkan lagi satu lagi. Ada A003, namanya betadine, harganya 7.000 dan stoknya ada 5. Nah, ini untuk data sudah sesuai dengan contoh. Maka selanjutnya kita coba lakukan query trigger ya. Nah, di sini ada perumpamaan. Misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Jadi harus secara otomatis ketika transaksi obat terbuat dan terdapat stok yang diminta, maka harus otomatis stok yang ada di obat itu di tabel obat harus berkurang juga. Untuk logikanya seperti itu. Ini ada penjelasannya. Jadi akan saya coba terapkan. Yang pertama ke menu trigger, lalu kita buat create new trigger, kita namakan si jual, tabelnya transaksi obat, time-nya after, dan eventnya insert. Di sini terdapat sebuah perbedaan versi karena di contoh ini menggunakan new yang kecil. Sebelumnya saya sudah coba dan itu error, dan di MySQL saya harus new-nya besar karena sudah memakai PHP MyAdmin versi terbaru. Lalu selanjutnya kita go.
Untuk menjalankan sebuah trigger, nah kita perhatikan dahulu di tabel obat. Untuk A01 itu stoknya 10, A02 20, dan A03 5. Lalu kita coba jalankan query dengan SQL insert into transaksi obat, value-nya mungkin kita di sini aja. Kode obatnya ke transaksi obat ya. Nah, insert ke transaksi obat, insert. Nah, ID pasiennya kita ambil yang ya nomor 2, ID obatnya yang 2. Nah, di sini ID-nya 2, jumlahnya kita masukkan 5. Kalau harganya 0. Berarti kita akan mengurangi stok obat yang dengan ID 2 dengan kodenya A002. Coba kita cek dahulu. Sebelumnya 20. Kurang 5 berarti harusnya menjadi 15. Coba kita jalankan. Ini sudah berhasil. Kita coba cek apakah sudah berkurang. Nah, di sini sudah berkurang otomatis. Itulah fungsinya trigger, yaitu agar event-event yang dilakukan berjalan otomatis, secara otomatis. Seperti itu. Selanjutnya ada praktikum replikasi. Nah, di sini ada konfigurasi pada komputer 1 Windows 10 yang terdapat beberapa langkah. Sebelumnya, saya juga sudah melakukan konfigurasi di luar video ini agar tidak memakan waktu lama ya. Di sini aktifkan services, Apache, dan MySQL dengan cara klik start. Kebetulan di sini sudah start semua. Dan klik menu replication. Ini kebetulan saya sudah masuk database-nya. Lalu klik replication. Pada menu ini Anda akan melakukan konfigurasi server aplikasi, maka pada master application klik configure it. Nanti muncul database apa yang ingin direplikasi. Gitu. Kebetulan di sini saya sudah membuatnya sebelumnya, jadi saya juga belum tahu untuk cara menghapus replikasi sebelumnya. Jadi saya menggunakan data yang ada sebelumnya. Di sini saya sudah membuat replikasi. Di sini database-nya rumah sakit, positionnya ada di 2961 dan filenya di SQL bin 06. Gitu. Lalu selanjutnya terdapat baris perintah. Nah, di sini ada ID ya. Di copy paste ke sebuah file yang bernama my ini. Namun perlu diperhatikan setelah copy jangan menggunakan terlebih dahulu tombol go. Nah, seperti ini di konfigurasi my.ini ini ada server ID, login, log error, dan binlog. Nah, kebetulan sini saya juga sudah melakukan konfigurasi itu ada di sini. Ada server ID, login, log error, dan binlog ignore saat waktu saya membuat konfigurasi awal. Jadi saya langsung pastekan di sini. Setelah berhasil, maka klik save dan kita restart untuk service MySQL-nya. Itu sudah dilakukan restart. Setelah di restart, maka klik go. Nanti hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Ya, itu. Ada file, position, binlog.db, dan binlog ignore db. Ada 4 variabel yang akan muncul ketika sudah berhasil membuat master application. Selanjutnya adalah membuat akun replikasi yang akan digunakan untuk mengakses basis data. Untuk membuat akun tersebut, klik menu user account. Nah, di sini ada ke PHP admin dan di sini user account. Klik new. Kebetulan saya juga sudah
membuat user account sebelumnya. Di sini ada namanya Prodi SI, pastikan hostname-nya komputer yang kedua dan password. Dan untuk privilege-nya yaitu aktifkan di application client dan replication slave. Di sini saya ada namanya di sini username-nya Prodi SI, hostname-nya saya buat any agar bisa diakses dari IP manapun, dan ini ada namanya replication slave. Selanjutnya hostname isi dengan alamat IP. Ya, di sini saya tadi menggunakan any ya agar bisa diakses oleh IP manapun. Nah, kebetulan di sini karena komputer saya terdapat kendala, tidak bisa menggunakan VirtualBox, saya sudah mencari di dalam forum-forum. Jadi saya di sini menggunakan dua web service dalam satu isi. Yang pertama saya menggunakan web service XAMPP dengan Apache dan MySQL. Dan yang kedua web service-nya saya menggunakan yaitu ada Laragon. Mana sama untuk web service-nya Apache dan database MySQL. Namun berada pada port yang berbeda. Untuk XAMPP itu portnya untuk Apache berada di 80. Kalau yang Laragon, Apache-nya berada di 81. Dan nama SQL berada di port di 306. Lalu untuk di Laragon berada di port 3307. Seperti itu. Jadi saya tidak menggunakan VirtualBox tapi menggunakan web service yang berbeda dengan port yang berbeda. Untuk langkahnya di sini dilakukan ekspor ya untuk database rumah sakit. Kebetulan saya juga sudah lakukan ekspor sebelumnya. Ini ada rumah sakit SQL. Nah, lalu konfigurasi komputer 2 di Linux atau Ubuntu. Kurang lebih caranya sama, cuman menurut saya ini agak rumit sih sebelum. Makanya saya tidak bisa menampilkan soalnya saya banyak searching mulai dari berbagai forum ataupun bertanya ke GPT bagaimana cara mengkonfigurasi dua web server dalam satu PC. Tapi dalam intinya kurang lebih caranya hampir sama, yaitu pertama membuat database. Nah, di sini saya akan coba buka. Nah, di sini dengan port 81 untuk slave dan ini untuk master ya. Dan tidak ada port yaitu secara default di port 80. Nah, ini yang slave di 81 itu langkah yang pertama membuat database seperti biasa, lalu lakukan import untuk databasenya. Import nanti akan otomatis masuk tabel-tabel yang ada sebelumnya beserta prosedur-prosedurnya. Kurang lebih seperti itu untuk importnya. Nah, di sini kalau di Linux kan perlu grant usernya, jadi lumayan rumit juga sih dari command line interface. Mungkin saya skip sampai ke sini. Di sini udah mulai cara importnya, nah, mulai dari create database, import yang akan database yang akan diimport seperti tadi rumah sakit. Lalu klik tombol browse, pilih. Nah, di sini sudah terimport databasenya. Nah, di sini untuk memastikan atau untuk memasang replication, yaitu ke menu replication sama di server yang kedua. Kita ke menu replication. Ini kebetulan saya juga sudah menambahkan. Nah, ini untuk keterangannya seperti ini ada source hostnya localhost karena kebetulan sama IP-nya namun dengan port yang berbeda. Seperti ini yang didapat ya. Lalu selanjutnya, nah pada web service yang kedua juga saya melakukan konfigurasi yaitu menambahkan server ID dan replicated to do. Sini kebetulan saya juga sudah menambahkan ini replicate to do DB rumah sakit dan server ID-nya didapat ketika
membuat replikasi baru. Nah, kalau di Ubuntu perlu chmod atau change mode agar bisa mengedit file agar mendapatkan grant akses sebagai super user. Nah, di sini saya sudah juga memasukkan user yang dibuat pada master sebelumnya yaitu ProDSI. Nah, di sini juga menambahkan instance.php ya, agar mengatur hak akses file config. Ini saya juga coba skip karena saya tidak menggunakan Ubuntu. Jadi saya langsung ke bawah. Langkah terakhir nih adalah melakukan master pada slave. Namun sebelum master, Anda harus mengecek kembali status master pada komputer satu. Nah, ini pada komputer satu, yaitu di XAMPP, bisa menjalankan query, yaitu untuk mengecek master statusnya. So, master status. Nah, ini master statusnya ada filenya mysql.bin 06, posisinya 2901, dan ininya rumah sakit B-nya. Ini sudah berhasil, cek status master. Lalu untuk di Slave, kita juga bisa mengecek statusnya dengan cara query atau replika status. Lalu untuk di Slave juga kita bisa mengecek statusnya dengan query atau replika status. Kebetulan karena ini versi yang terbaru, jadi tidak menggunakan Slave, yaitu menggunakan replika. Saya cek status replikanya, saya menggunakan query ini. Tuh. Nah, di sini bisa terlihat localhost ProDSI, source portnya dari 3306, source log filenya, relay lognya, semua di sini ada informasinya. Gitu. Nah, di sini sama. Ini ada change master to. Nah, sebelumnya saya juga telah menginputkan query seperti ini untuk memulai replika di service Slave ya. Untuk mengatur sini untuk mengganti replika source-nya atau slave-nya ke source host-nya itu localhost, source port-nya 3306, source user-nya ProDSI, password-nya ProDSI, dan log file serta source log post. Di sini sudah termuat informasi semua itu. Nah, di sini. Eh, Lalu yang terakhir ada pengujian replikasi. Untuk pengujian replikasi di sini sebenarnya saya terdapat kendala ya. Entah mengapa saya sudah melakukan searching beberapa jam ke belakang, tetapi belum menemukan hasil meskipun itu saya mencoba bertanya pada forum web ataupun PT, saya belum menemukan hasil karena saya terkendala dengan VirtualBox itu jadi agak rumit untuk menyelesaikannya untuk tahap akhir ini, jadi belum bisa untuk auto update. Nah, di sini karena ada replika IO runningnya no, tetapi untuk replika SQL runningnya yes. Nah, saya hanya terkendala di sini. Nah, itu saya sudah searching belum menemukan solusinya seperti apa. Jadi, mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin dan saya juga sudah coba untuk menambah atau mengupdate tapi tidak berubah di slave-nya. Nah, mungkin mohon maaf atas kekurangannya. Di tahap akhir saya belum bisa membuktikan kalau ini sudah berjalan sempurna sampai di pengujian aplikasi, tetapi untuk case-case sebelumnya saya sudah mencoba untuk mengikuti panduan dari praktikumnya. Mungkin jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.